Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Ferdiansah SPD, calon kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Damar di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut pada program kepala sekolah. Pertama, rencana proyek kepemimpinan yang akan dilaksanakan di sekolah sendiri, yaitu di SMA Negeri 1 Damar. Kedua, kajian manajerial yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Damar dan SMA Negeri 1 Banggar. Yang ketiga, peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banggar bersama Bapak Mentor Bapak Sabarudin NPD. Proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah sendiri, mengangkat permasalahan literasi, yaitu mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Salah satu program yang diangkat adalah meningkatkan minat baca 15 menit sesudah sholat zuhur. Ini dilakukan dengan tujuan supaya siswa terbiasa membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Tahap-tahap pelaksanaan RPK adalah pertama, persiapan. Dalam tahap ini dimulai dengan sosialisasi dengan warga sekolah, yaitu guru dan siswa, menyebar angket minat baca kepada siswa dan menelaah instrumen monitoring evaluasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan siklus 1, siswa dibiasakan membaca 15 menit setelah sholat zuhur. Buku yang mereka baca kemudian disetorkan ke guru yang merupakan panitia dari rencana proyek kepemimpinan. Dari hasil Monep RPK 1 kemudian dievaluasi untuk ditindaklanjuti di siklus yang kedua. Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam siklus 1. Hasil dari proyek kepemimpinan yang dilaksanakan adalah 1. Siswa terbiasa membaca. 2. Meningkatnya jumlah buku yang dibaca siswa. 3. Siswa merasa senang membaca dan sekolah menjadi tempat menyenangkan untuk membaca. Rencana tindak lanjut yang kedua yaitu kajian manajerial. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang. Kajian manajerial merupakan serangkaian kegiatan calon kepala sekolah dalam melakukan pemetaan capaian standar nasional pendidikan yang didasarkan pada kondisi nyata dan raport mutu sekolah. Kegiatan manajerial di sekolah asal melalui beberapa tahap persiapan, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, mengumpulkan dokumen, dan mempersiapkan lembaran wawancara yang akan kita kaji. Pelaksanaan di sekolah sendiri yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen, melakukan wawancara dengan wakasarana, guru BK, bendahara, operator dapodik, dan tenaga tata usaha. Setelah itu, data dianalisa dan diberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan kajian manajerial. Pelaksanaan di sekolah magang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, mengumpulkan data hasil wawancara dengan waka kurikulum, waka sarana prasarana, kasubag TU, aparatur dapodik, dan bendahara. Data hasil wawancara dikumpulkan untuk dianalisis kekuatan dan tantangan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan. Kegiatan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah magang yaitu kepada Bapak Sabarudin MPD sebagai mentor 2. Peningkatan kompetensi yang digali adalah kompetensi yang lemah dan dari calon kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, indikator, indikasi terhadap pengembangan dan pembinaan peserta didik. Banyak hal yang saya gali dari pengalaman beliau memimpin sekolah, bagaimana cara menggali minat bakat siswa, membina dan menjadikan siswa berprestasi.
Saya menjadi mengerti bagaimana memanajerial siswa dan guru sehingga menjadi sekolah yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Damar. Ingin menyebutkan dengan adanya program baca 15 menit setelah zuhur, banyak hal yang didapatkan. Pertama, tingkat membaca siswa semakin baik dalam program literasi. Yang kedua, buku di perpustakaan semakin bertambah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samara Rensa dari kelas 12 IPA. Setelah mengikuti program wajib baca 15 menit sesudah zuhur, saya semakin senang membaca. Dengan membaca, banyak ilmu yang saya dapatkan. Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya adalah orang tua murid yang ada di SMA Negeri 1 Damar. Saya merasa senang dikarenakan setelah mengikuti program wajib baca, anak saya sering membaca buku di rumah. Saya sebagai masyarakat dengan adanya program wajib baca di SMA 1 Damar menjadikan siswa-siswa yang ada di masyarakat rajin membaca buku. Amin.